Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fajar Abdul Faris, NPM 4715040220014, garis praktek teknik sektor semester 4. Di sini saya akan menjelaskan kelas elektronika digital. 1. Sebutkan jenis-jenis terbang dasar beserta kadar kebenarannya. Terbang M merupakan jenis terbang logika yang memerlukan 2 input atau lebih untuk menghasilkan satu output. Hasil output akan berupa 0 bila semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0. Sebaliknya, jika semua input adalah bilangan biner 1, outputnya pun juga 1. Terbang OR. Jenis kedua adalah terbang OR, yaitu jenis terbang logika yang sama seperti terbang M, memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Terbang OR menghasilkan input 1 bila semua atau salah satu input adalah bilangan biner 1. Sementara itu, output menghasilkan 0 bila inputnya bilangan biner 0. Gerbang NOT merupakan jenis terbang yang berfungsi sebagai pembalik keadaan. Bila input bernilai 1, outputnya bernilai 0. Begitupun sebaliknya, output bernilai 1 bila inputnya bernilai 0. Gerbang N, jenis terbang ini merupakan gabungan gerbang N dan NOT. Artinya, nilai output gerbang N adalah kebalikan dari gerbang N. Gerbang NOR, terbang ini menjadi gabungan dari gerbang OR dan NOT. Outputnya yang dihasilkan NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Terbang XOR, jenis terbang logika berikut adalah XOR, yang membutuhkan 2 input juga untuk menghasilkan satu output. Dalam jenis terbang ini, output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1 jika kedua inputnya memiliki bilangan yang berbeda. Sementara itu, bilangan kedua inputnya merupakan bilangan yang sama. Hasil outputnya adalah bilangan biner 0. Gerbang XNOR. Gerbang terakhir adalah XNOR. Gerbang ini adalah kebalikan dari XNOR bila kedua input yang dimasukkan berbeda. Output yang dihasilkan bilangan biner 0, outputnya akan berupa bilangan biner 1 bila kedua input yang dimasukkan sama. Yang kedua, perbedaan antara rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional. 1. Logika Boolean. Rangkaian kombinasional bekerja berdasarkan prinsip logika Boolean, di mana output ditentukan oleh input saat itu juga tanpa mempertimbangkan keadaan sebelumnya. 2. Tidak ada memori. Rangkaian ini tidak memiliki elemen memori internal. Artinya, output hanya bergantung pada nilai input pada saat itu dan fungsi logika yang didefinisikan. Dan ketiga, tidak ada keadaan internal. Tidak ada keadaan internal ataupun status yang disimpan. Setiap perubahan pada input menghasilkan perubahan langsung pada output sesuai fungsi logika yang ditetapkan. Contoh, gerbang logika AND, OR, NOT, dan lain-lainnya. Decoder, multiplexer, adder, dan sebagainya. Rangkaian sekuensial. Memori dan keadaan. Rangkaian sekuensial memiliki elemen memori internal yang dapat menyimpan informasi atau keadaan sebelum dari rangkaian. Sinkronisasi. Operasi rangkaian sekuensial seringkali tergantung pada sinyal clock eksternal untuk mengatur perubahan keadaan internalnya. Keadaan dan perubahan waktu. Output dari rangkaian sekuensial tidak hanya bergantung pada input saat itu, tapi juga pada keadaan internal memori yang dipertahankan dari waktu ke waktu. Contoh, flip-flop. Misalnya, flip-flop, deca flip-flop, counter register, dan berbagai jenis rangkaian yang menggunakan memori untuk menyimpan informasi. Perbedaan utama. Waktu rangkaian kombinasional memberikan output secara langsung berdasarkan input saat itu.
Sementara rangkaian sekuensial menghasilkan output berdasarkan input dan keadaan internalnya. Memori hanya rangkaian sekuensial yang memiliki elemen memori internal untuk menyimpan informasi. Ketergantungan pada waktu, rangkaian sekuensial seringkali tergantung pada urutan waktu atau sinyal clock untuk mengatur perubahan keadaan internalnya. Sedangkan rangkaian kombinasional tidak. Aplikasi kedua jenis rangkaian memiliki aplikasi yang berbeda. Rangkaian kombinasional cocok untuk tugas-tugas logika sederhana tanpa kebutuhan untuk menyusun keadaan. Sementara itu, rangkaian sekuensial cocok untuk aplikasi yang memerlukan memori untuk mengingatkan keadaan sebelum seperti dalam counter atau alat pengatur waktu. Yang ketiga, jelaskan rangkaian cara kerja dan tabel kebenaran half adder dan full adder beserta tabel kebenarannya. Half adder rangkaian merupakan rangkaian sederhana yang digunakan untuk menambahkan 2 bit pertama dari 2 bilangan biner dan menghasilkan hasil penjumlahannya serta carry atau pengangkutan ke bit berikutnya. Cara kerja input dari half adder adalah 2 bit biner A dan B. Output yang dihasilkan adalah sum hasil penjumlahan dari A dan B yang merupakan bit paling rendah dari hasil penjumlahan. Carry atau pengangkutan ke bit berikutnya yang merupakan bit lebih signifikan dari hasil penjumlahan. Dari tabel kebenaran di atas, S adalah hasil penjumlahan bit terendah dari A dan B. C adalah carry out yang akan digunakan sebagai carry in untuk bit berikutnya dalam operasi penjumlahan biner yang lebih besar. Full adder rangkaian full adder adalah pengembangan dari half adder yang mampu menambahkan 2 bit serta carry in dari penjumlahan sebelumnya. Cara kerja input dari full adder adalah 3 bit biner A, B, dan carry in. Output yang dihasilkan adalah sum hasil penjumlahan dari A, B, dan C-in. C-in yang merupakan bit hasil penjumlahan. Carry out atau pengangkutan yang akan menjadi carry in untuk bit berikutnya. Dari tabel kebenaran di atas, S adalah hasil penjumlahan dari A, B, dan C-in. C-out adalah carry out yang digunakan sebagai carry in untuk bit berikutnya dalam operasi penjumlahan biner yang lebih besar. Yang keempat, jelaskan rangkaian cara kerja dan tabel kebenaran decoder dan encoder. Decoder rangkaian adalah rangkaian yang memiliki beberapa input biner dan menghasilkan output tunggal yang sesuai dengan kombinasi input tersebut. Artinya, decoder mengonversi kode biner untuk input menjadi satu output aktif pada waktu tertentu. Cara kerja decoder memiliki n input dan 2 n output. Hanya satu dari 2 n output akan aktif senilai 1 pada satu waktu tergantung pada kombinasi input yang diterima. Contoh paling umum adalah decoder 2/4 yang memiliki 2 input misalnya A dan B dan 4 output misalnya D0, D1, D2, D3. Output yang aktif ditentukan oleh kombinasi inputnya. Dari tabel kebenaran di atas, kita dapat melihat bahwa hanya satu output yang aktif bernilai 1 untuk setiap kombinasi unik dari A dan B. Encoder rangkaian encoder adalah rangkaian yang melakukan kebalikan dari decoder. Encoder mengambil beberapa input biner dan mengonversinya menjadi kode biner yang lebih sederhana dengan jumlah bit yang lebih sedikit. Cara kerja encoder memiliki 2 n input dan n output. Encoder mengelompokkan kombinasi input biner yang berbeda menjadi kode biner tunggal. Contoh paling umum adalah encoder 4/2 yang memiliki 4 input misalnya I0,
I1, I2, I3, dan 2 output, misalnya A dan B. Output A dan B akan sesuai dengan posisi biner dari input yang aktif. Dari tabel kemudian di atas, kita dapat melihat bahwa output A dan B mengembangkan posisi biner dari input yang aktif. Misalnya, jika I2 aktif bernilai 1, maka A dan B menjadi 1 dan 0, sesuai dengan posisi biner dari I2. Yang kelima, jelaskan rangkaian cara kerja dan tabel kebenaran multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer. Sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu. Untuk dikeluarkan pada sisi output, seleksi data-data input dilakukan oleh selektor lain, yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor lain, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.